Ya. Nah, terima kasih banyak pada Bapak Ibu wali atlet yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Musyawarah komite orang tua Cilegon Baja Club yang alhamdulillah 2 tahun saya menjadi ketua komitenya, dan kesepakatannya tidak boleh lebih dari 2 kali, nggak ada undang-undangnya. Atas tempatnya untuk CBC, karena CBC ini Pak Dewan banyak maunya banyak. Ini pengurusnya sangat semangat, pengurus taekwondo Cilegon ini, sehingga kami para orang tuanya juga terbawa semangat. Hanya memang karena tahun kemarin kita semua merasakan musibah pandemik ini, silaturahmi juga kita tahun lalu sangat jarang. Kita tidak ketemu yang biasanya ini kumpul ngelihat anak-anak kita kayak anak ayam jago gitu ya. Kita ngelihat anak kita di lawan-lawan ini, sampai kadang-kadang kita ngobrolnya, ini kita ibu-ibu yang aneh ngeliatin anak-anak kita diadu. Tapi itulah taekwondo yang insya Allah anak-anak sudah sangat suka, dan kita pada orang tua juga sangat mendukung. Barangkali untuk pertanggungjawaban hanya secari kertas Bapak Ibu, karena tahun lalu kita mulai Maret sudah off latihan, kemudian saling mencoba untuk latihan online. Masya Allah, kita juga maklumi masing-masing sudah sekolahnya online, latihan juga. Alhamdulillah kalau anak-anak kita mau latihan ya, padahal banyak anak yang akhirnya gabut, nggak ngapa-ngapain di rumah, udah sekolah megangin HP, latihan kok kayak yang gimana gitu ya, sendirian di depan HP ya. Tapi ya itulah dinamika kehidupan kita yang kita sedang diuji dengan pandemi ini. Untuk pertanggungjawaban memang hanya keuangan yang bisa kita sajikan, dan kita untuk hari ini kita nolkan. Untuk kegiatan hari ini kita nolkan. Uang kas dari 2020 sampai Desember sampai dengan bulan April sudah ada yang setor, kita gunakan sebagai penutupan di musyawarah ini dengan takjil makan ringan seadanya. Untuk kegiatan sendiri, pertanggungjawaban kegiatan, kita semua sangat mafhum bahwa komite hanya mendukung berjalannya kegiatan klub, sehingga apapun yang pelatih kepala dan ketua klub ini sarankan, kita usahakan untuk fasilitasi anak-anak kita dukung. Ada beberapa yang sangat concern, sangat intens ikut pertandingan, ikut latihan, ikut TC, sampai akhirnya seperti yang ini yang terakhir Biho Presiden Championship. Alhamdulillah, walaupun anak saya nggak dapat medali, tapi tidak apa-apa. Ini adalah di klub ini adalah wadah menempa mental anak-anak. Kalah dan menang, dia harus tahu bahwa di dunia ini ada kalah dan menang, bahwa di dunia ini anak-anak harus tahu ada proses, ada jatuh dan bangun, ada sakit, ada bahagia. Seperti itulah kehidupan. Sehingga saya terus terang sangat berterima kasih kepada CBC yang begitu memotivasi anak-anak untuk bangkit, untuk merasakan sakit, untuk memberi warna di kehidupan mereka sejak masih ada yang TK,
sampai dengan anak-anak tingkat junior yang seniornya sudah menjadi pelatih. Alhamdulillah, Truli yang tadinya sama Sanim ditargetkan dapat sabuk PUM-nya di usia 13, malah di usia belum 13 dia sudah PUM 2. Terima kasih banyak Sanim atas kepercayaannya, pendadarannya untuk terutama khususnya untuk anak kami, didadar, dikocok-kocok, ikut prestasi dan lain sebagainya. Semoga teman-teman yang lain, ibu bapak, wali atlet juga mulai berani menapaki kategori prestasi untuk anak-anaknya seperti yang diharapkan oleh pelatih kepala. Untuk komite sendiri banyak hal, yaitu yang tadi saya bilang di CBC ini banyak maunya banyak banyak maunya banyak. Jadi dengan banyak kepala, orang tua yang memiliki visi dan misi masing-masing, pelatih kepala maupun saya sebagai ketua komite harus pintar-pintar nih. Barangkali nanti oleh pengganti juga harus pintar-pintar mana yang terbaik untuk bersama, mana yang terbaik untuk tetap ajegnya Cilegon Bajak Club. Karena banyak sekali klub di mana-mana jatuh tersungkur karena wali atlet. Itu sudah bukan cerita rahasia, tapi sudah jadi rahasia umum. Para pelatih jatuh bangunnya klub ya karena orang tua. Orang tua pun demikian. Ayo kita bersama-sama menyatukan visi dan misi untuk bersama memfasilitasi anak-anak kita meraih prestasi, mewarnai kehidupannya. Saya kira demikian Sanim, Sabem, Pak, Dede. Terima kasih banyak atas kehadirannya juga, dukungannya kepada CBC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dikatakan Pak Malik bahwa kita perlu bapak angkat yang bisa merespon ini semua, dan mudah-mudahan adik-adik kita yang latihan di CPC maupun di Pencap, binaan Pencap, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan apa ya hak-hak mereka yang perlu kita penuhi. Untuk itu kepada seluruh orang tua atlet, saya berterima kasih banyak selaku Ketua Umum Kota Cilegon, karena tidak henti-hentinya bapak-bapak dan ibu memberikan support kepada anak-anaknya agar dapat berprestasi baik di taekwondo maupun di cabang-cabang olahraga yang lain. Sekali lagi saya berharap mari kita sama-sama memberikan dukungan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, agar supaya pergaulan mereka di luar sana bisa terkontrol oleh kita. Karena perlu kita tahu bersama bahwa sekarang luar biasa di luar sana anak-anak kita pergaulannya, apabila mereka rutin latihan, maka saya rasa untuk hal-hal negatif seperti menggunakan narkoba dan lain sebagainya itu pasti terhindar. Karena apa, mereka juga sadar bahwa kalau itu yang mereka lakukan, maka prestasi di olahraga mereka pasti akan tidak tercapai. Untuk itu sekali lagi saya mohon dukungan semuanya, khususnya wabil khusus sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Dede yang menurut saya ini suatu yang luar biasa, ruangan yang cukup luas, dan ini diberikan kepada taekwondo untuk tempat latihannya, menurut saya cukup baik. Sekali lagi saya berterima kasih Pak, mudah-mudahan ini saya juga minta dukungannya Pak, jangan mendukung kepada taekwondo saja Pak, tapi KONI juga perlu dukungan Pak. Terima kasih lagi kepada seluruh orang tua yang selalu mensupport. Insya Allah mudah-mudahan ini juga saya minta kepada Pak Dede untuk mendorong lagi, karena beliau walaupun di anggota Dewan Provinsi Banten, cuma pasti masih bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kota Cilegon, khususnya kepada Dewan Kota Cilegon, karena sekarang saya mendorong Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon, untuk mengajukan kembali pelatihan cabang olahraga binaan untuk 2022 akan kita laksanakan.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati yang terakhir hadir nih Pak Adi Soko, beliau orang tua saya, senior saya, mentor saya yang alhamdulillah sore hari ini hadir. Kebanggaan buat saya beliau bisa hadir. Beliau kemarin aktif di industri, beliau alhamdulillah membina saya. Jadi saya buah dari hasil beliau juga. Terima kasih Pak Andi telah hadir di tempat kami. Yang saya hormati juga Ketua KONI Kota Cilegon, alhamdulillah Pak Salam ya, telah hadir di tengah-tengah kita. Tadi sudah sampai menyampaikan harapannya. Mudah-mudahan harapannya nanti sesuai dengan harapan lah Pak. Insya Allah saya karena dipercaya oleh masyarakat Cilegon untuk mewakili masyarakat Cilegon ya di DPRD Provinsi Banten. Karena di DPRD Provinsi Banten hanya ada 3 orang, berarti saya akan mewakili sepertiga masyarakat Cilegon. Insya Allah mudah-mudahan harapannya ya sedikit mudah-mudahan bisa kita penuhi ya. Yang saya hormati nih Pak Ibnu luar biasa, Pak Malik juga, para ini senior saya juga nih, ini guru istri saya waktu di Al-Hadid ya, Pak Edi pakai masker, padahal kursinya masih banyak nih, ada 12, nggak di bawah semua. Pak Edi ada juga kemarin diskusi sama saya ayahnya Husen. Ya Husen ya, dia siap jadi sekretaris katanya. Tadinya beliau langsung jadi ketua, tapi ini senior kita juga Ibu Ketua ya yang sudah dimisioner katanya tadi. Terima kasih ada Bu Sri Wahyuni, beliau teman saya waktu mahasiswa nih, 15 tahun yang lalu, luar biasa. Dulu beliau ketua BEM ya, ketua ini di Alislah ya, saya ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian ya, orang tua dari anak-anaknya yang ikut taekwondo, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan saya Haji Dede Rohana Putra, SIMPSI, tinggal di Mirakata Asri, anggota DPR Provinsi Banten dari tahun 2019 sampai 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa menyaksikan tadi capaian-capaian dari CBC ya, gedung Maghrib, dan pembukaannya sudah cukup banyak. Salawat dan salam semoga selalu tersurat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pemimpinnya di jalan. Para hadirin yang saya hormati, pertama untuk menjadi ketua nggak apa-apa, saya siap support. Tidak jadi ketua pun saya support. Tempat kita kasih, kita support. Kalau ada pengaruh atau apa yang bisa saya bantu, mudah-mudahan sedikit dulu saya bantu. Tapi kata Pak Malik, Dede katanya masuk 3 besar. Terakhir bilang lagi yang paling banyak saya sering jangan-jangan apa? Ini Pak Malik kadang-kadang doang gitu. Tapi kemarin beliau ajak ketemu sama saya, ya sudah saya bilang kalau memang keputusannya dari para orang tua wali murid menghendaki saya untuk menjadi ketua komite, ya tidak masalah lah. Baru minggu yang lalu juga kita memilih yang lain siap untuk teman amanah di komite ya, di komite taekwondo ya CBC ini, dan mudah-mudahan dibantu dengan teman-teman yang lain. Saya siap menjadi ketua. Kalau tidak dibantu sama teman-teman yang lain kayaknya agak repot ya dengan kesibukan dan lain sebagainya. Para hadirin yang saya hormati, saya sangat awalnya ya saya agak miris karena saya sering nganterin anak saya langsung kadang-kadang kalau lagi saya sempat, kalau enggak sama driver saya nganterin anak itu ke Cibeber, terus pindah lagi tempatnya, pindah lagi ke mana gitu ya. Saya tanya ke istri saya, Bunda itu kenapa latihan kok pindah-pindah dulu? Saya bilang apa memang suasananya ganti baru gitu biar ada suasana baru latihannya. Bukan ayah, karena pandemi kata di tempat itu akhirnya ada problem mungkin sama lingkungan, geserin lagi, terus pindah lagi gitu. Terakhir pindah lagi itu ke belakang Martabak Koki. Kata anak saya, ada itu ayah nggak bisa masuk mobil kan, harus jalan kaki dari Martabak Koki ke sana, jalannya kecil. Akhirnya saya punya tempat ini saya bangun dari tahun 2018. Memang niatnya buat ketemu masyarakat ya, ketemu masyarakat, dan
di tengah pandemi ruangan di dalam itu 8 kali 18 kalau pandemi kayak gini sirkulasi udaranya kurang bagus. Saya bikin kanopi 16 kali 18. Saya sampaikan ke istri saya, Bunda tawarin aja tempat kita, saya bilang. Tempat kita memang diperuntukkan buat saya ketemu sama masyarakat atau saya punya pelatihan security karena saya punya usaha di bidang security kadang-kadang pakai pelatihan buat security. Dan alhamdulillah ternyata tempatnya cocok dan sampai hari ini saya lihat masih digunakan ya. Sekali lagi saya juga terima kasih nih diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada Taekwondo Kota Cilegon ini minimal dan berkontribusi di tempat ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Para hadirin yang saya hormati, di tengah globalisasi, digitalisasi yang luar biasa memang kita miris lihat anak-anak. Kalau orang tua dulu mungkin kita terlatih latihan fisik itu karena memang kebutuhan, karena hidupnya susah. Tapi hari ini anak-anak kita tidak terlahirkan, tidak dibutuhkan untuk latihan fisik karena tiap hari dinabobokan dengan teknologi digital dan lain sebagainya. Maka taekwondo ini saya kira sarana hobi, sarana prestasi, sarana prestisi juga ya. Dan memang bagian pembinaan karena anak sekarang ini saya yakin bukan hanya harus dididik secara mental, tapi secara fisik juga harus dididik. Karena kehidupan itu memang keras dan kita lihat memang bukan berharap kehidupan yang keras ya, tapi memang mau tidak mau kita lihat memang kehidupan ini memang keras. Kita lihat misalnya di luar negeri sana masih terjadi, mohon maaf, perang masih terjadi di luar negeri sana, premanisme dan tindakan-tindakan kekerasan masih terjadi. Ya minimal kalau anak-anak kita bekali dengan ilmu bela diri ya, kesenian taekwondo ini, mudah-mudahan beliau punya mental, punya keberanian dan punya kemampuan fisik yang minimal buat melindungi diri cukuplah. Para hadirin yang saya hormati, ke depan insya Allah bersama teman-teman yang lain kita siap support untuk CBC Kota Cilegon ini tadi ya. Nanti ketika ada hal-hal yang lain yang perlu kita diskusikan, perlu kita support ya, termasuk Bikoni ya, Bikoni Kota Cilegon, walaupun saya di Provinsi Banten, saya kira insya Allah nanti bisa kita diskusikan dengan wali kota juga ya. Bagian kita ya, bisa diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan saya berharap ke depan CBC ini, taekwondo kita ini bisa lebih berprestasi lagi ya. Anak-anak kita juga bisa makin terarah hobinya, prestasinya makin terukur, dan mudah-mudahan saya kebetulan Pak Andi nih pengen anak saya ini pengennya mudah-mudahan kalau nggak di kepolisian di militer gitu ya. Kalau di sini berprestasi masukin ke akmil sama akmilnya kan lebih gampang kira-kira seperti itu. Amin. Ya, ada yang jadi jenderal orang sebetulnya. Amin. Mudah-mudahan ini juga bukan hanya anak saya kira anak-anak yang lain juga kita dorong supaya berprestasi, minimal dari sisi fisiknya juga kita dorong ketika beliau nanti masuk ke akademi militer maupun akademi kepolisian. Saya kira kalau secara fisik sudah menunjang kan lebih gampang ya, lebih lolosnya lebih enak kira-kira Pak Salam ya. Jadi mungkin itu sekali lagi saya sampaikan.